Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di video pembelajaran. Pada kali ini kita mau bahas tentang soal-soal ujian akhir semester ganjil. Khusus untuk kelas 8. Jadi di video ini akan kita membahas beberapa soal yang sering muncul di dalam ujian akhir semester. Langsung aja ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis C adalah, ini merupakan soal dari PGL. PGL itu yang sering muncul dalam soal PGL itu adalah gradien dan persamaan. Tetapi pada soal ini yang dikeluarkan itu adalah gradien garis C. Sebelum kita menjawab ini, berarti kita harus paham dulu rumus gradien. Rumus gradien itu ada 3 jenis, yaitu Y sama dengan mx tambah c, dimana m nya itu gradiennya adalah m yang pertama. Yang kedua adalah ax apabila ada bentuknya ax tambah by tambah c sama dengan 0, maka berlakulah rumus m nya itu apa? Itu min a per b. Dan yang ketiga, kalau berarti ini kita pakai untuk menjawab soal ini, kita menggunakan konsep yang ketiga, yaitu apa? Apabila kalau melalui titik x1 dan y1 baru melalui titik x2 dan y2, maka berlakulah rumusnya adalah m sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Ya, kurang lebih seperti ini. Inilah yang mau kita pakai. Baik, setelah kita mengetahui konsepnya untuk menyelesaikan masalah gradien, langsung saja kita menggunakan konsep yang ketiga. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ini m sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang, berarti x nya yang mana ini x1 berarti ini apa? Minus 2,0 dan 0,4. Berarti saya tulis di sini minus 2,0, berarti x1 nya adalah 2, minus 2, y1 nya adalah 0, dan kemudian x2 nya x, berarti 0,4. berarti y2 nya 4 kurang 0 per x2 nya kan 0, berarti 0 kurang minus 2 jadi positif 4, jadi 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Maka gradiennya untuk menjawab soal pertama itulah jawabannya adalah A. Ya, sungguh sederhana ya. Kemudian soal yang kedua, kita baca dulu soalnya. Di antara persamaan garis berikut, ini kita menggunakan rumus yang kedua tadi, gitu. Jadi di antara persamaan garis ini yang grafiknya saling sejajar, ya, ada lagi konsep yang perlu kita ingat, itu adalah kalau dia sejajar, berarti kalau dia sejajar, dia syaratnya itu, kalau dia sejajar berarti syaratnya itu untuk sejajar itu apa? M1 itu sama dengan nilai M2. Itu kalau sejajar. Kemudian yang kedua itulah kalau tegak lurus dia. Kalau tegak lurus, syarat untuk tegak lurus itu adalah M1 kali M2 itu sama dengan minus 1. Ini yang mau kita pakai. Oke. Ternyata yang sejajar itu berapa? Nilainya berarti kita harus mencari dulu manakah diantara mereka ini yang nilai gradiennya sama. Itu artinya. Oke, langsung saja kita lihat. Ini pertama apa? 2y sama dengan 8x tambah 20, m nya rumusnya apa? Min a per b. Oke, jadi a nya berapa? 8. Kenapa ini? Karena kan rumusnya kan min a per b, jadi min 8 per min 2. Dari mana ini min 2? Ini dari sini ceritanya. Pindahkanlah si y ke kanan, berarti apa? Persamaannya berapa? 8x dikurang 2y ditambah 20. Kira-kira begitu. Jadi ini kan a nya, ini b nya minus 2. Maka gradien untuk yang garis yang pertama itulah 4.
Kemudian yang kedua, gradiennya apa? Min A per B. Berarti A-nya minus 12, B-nya minus 6. Karena pindah ke kanan jadi negatif, maka hasilnya 2. Nah, belum sama ya. Yang ketiga adalah 3Y sama dengan 12X tambah 15. Jadi gradiennya apa? Min A per B tetap. Jadi minus 12 per minus 3, jadi hasilnya 4. Nah, berarti udah ada yang sama nih ya. Yang pertama dan yang ketiga. Jadi yang keempat ini coba kita cek dulu apakah sama juga. Berarti min A berarti min 6 berarti positif 6. Berarti 6 per minus 3 jadi negatif 2. Berarti yang sama itu siapa? Itu adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Oke. Kemudian kita langsung ke nomor 3. Tenang. Oke. Kita lihat ini soalnya. Oke. Garis B. Oh, bukan garis B. Garis H melalui titik P sama dengan P minus 2,3 dan Q-nya 2,A. Berarti ini apa? Ini X1-nya 2. Y1-nya 3, X2-nya 2, Y2-nya lah A. Serta memiliki gradien. Nah, kita tahu gradiennya. Terus yang tanya apa? Berarti yang tanya si Y2. Nah, kita tahu nilai si A. Berapakah itu? Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus yang ketiga. Ya. M sama dengan Y2 kurangnya 1 per X2 kurangnya 1. Berarti gradiennya tadi kan sudah diketahui, setengah. Berarti setengah itu sama dengan Y2 nya kan A, berarti A kurang 3 per 2 kurang minus 2. Ya dia habis ini kan kita harus kali silang aja biar cepat ya. Berarti apa? 1 dikali 4 dari mana 4? Karena 2 kurang minus 2 kan jadi 4. Karena minus dengan minus ketemu menjadi positif. Nah jadi tambah 2 4 ya kan. 4 kali 1 4. Jadi ini 2 kali A 2A. Ini kali ini 2 kali 3 jadi minus 2 kali minus 3 minus 6. Nah, kemudian pindah kelas si 6 ini ke A. Jadi siapa? 2A sama dengan 10. Jadi A nya berapa? Karena apalah jawabannya lah. Nah, kita seperti itu. Kemudian nomor 4. Oke, misalnya sisi persegi panjang PQRS sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat di mana titik P itu 1, minus 2 dan R-nya 5,1 adalah titik sudut yang saling berhadapan. Berarti berhadapan itu artinya sejajar berarti ya. Berarti persamaan garis yang melalui Q dan S adalah berapa? Nah, pertama, untuk langkah awal yang harus kita lewati adalah kita gambarkan dulu ke koordinat kartesius supaya kita paham. Oke. Pertama kita gambar dulu titik P di mana? Ini titik P yang ini ya. P itu berada di X-nya 1, Y-nya minus 2. Nah, ini koordinatnya. Oke. Kemudian titik R-nya adalah 5,1 berarti X-nya 5, Y-nya 1 begitu. Di sini dia. Kemudian katanya berarti Q berarti selalu PQRS berarti harus inilah si Q, ini S berarti supaya menjadi bentuk persegi panjang dia. Ya. Berarti panjangnya berapa nih? 1 2 3 4 1 2 3. Panjangnya 4, lebarnya 3 gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita dapatlah berarti titik Q-nya ada di mana ini? Berarti X-nya 5, Y-nya X-nya 5, Y-nya minus 2. Berarti X1-nya 5. Y1-nya minus 2. Nah, kemudian titik R itu apa? R itu titik R lagi sih. Sorry, ini bukan R ini ya, S ini seharusnya. Berarti titik S berapa? 1,1. Oke, berarti masukkan ke rumusnya. Ingat ya, kalau di persamaan itu rumusnya adalah ada 2 rumus untuk di persamaan nanti saya buat nanti video terkhusus untuk itu. Jadi Y kurangnya 1 per Y2 kurangnya 1 sama apa? X kurang 1 per X2 kurang 1 berarti Y kurang Y1 berarti Y1-nya minus 2 gitu ya. Per Y2 nya adalah 1 kurang minus 2 sama dengan X kurang 5 per 1 kurang 5. Langsung kali silang aja seperti biasa. Nah, itu ini andalan kita kali silang. Jadi kemudian berapa ini? Jadi Y tambah 2 ini kan Y tambah 2 ini dikali 4 berarti 1 kurang 5 minus 4 kan. Minus 4 dikali Y jadi minus 4Y. Ya kan? Minus 4 kali 2 jadi minus 8. Ini 1 jadi 3, 3 kali X, 3X 3 kali minus 5 bagi minus 15. Kemudian gabungkan yang sejenis jadi apa? Yang si minus 4 ini pindah ke kanan supaya menjadi positif. Jadi apa? 3X tambah 4Y kurang 15 tambah 8 sama dengan 0. Maka menjadi apa? 3X kurang 4Y kurang 7. Dari mana ini kurang 7? Dari minus 15 tambah 8. Maka jawabannya adalah B. Oke. Kemudian nomor 5. Oke, ini garis K memotong sumbu Y di titik A tambah 3 dan A kurang 7. Berarti ini merupakan si X ini ya.
X itu adalah A tambah 3, si Y itu berapa? A kurang 7. Iya. Jika garis K itu juga melalui titik ini, berarti artinya apa? Sejajar berarti dia. Maka persamaan garis K itu berapa? AB. Untuk menjawab ini kita juga harus ingat ini pertama. Ingat ya, kalau memotong sumbu Y itu artinya apa? Berarti kalau memotong sumbu Y berarti X-nya harus 0. Atau kebalikannya, kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya harus 0. Oke, seperti itu. Maka titiknya menjadi berapa? Seperti tadi yang dari awal saya bilang bahwa ini adalah X, berarti apa? A tambah 3 itu sama dengan 0. Makanya berapa? Minus 3. Iya. Berarti kalau A-nya minus 3, berarti berapakah titik Y-nya? Berarti titik Y-nya berapa? Misalnya kesini, berarti Y itu kan sama dengan, itu kan Y-nya kan A kurang 7 nih. Iya. Berarti nilai A-nya berapa? A-nya kan minus 3 dikurang 7 sama dengan minus 10. Kira-kira seperti itu. Maka titiknya jadi berapa? Titiknya menjadi 0,-10 dan 8,0. 8,6. Oke. Jadi masuk lagi ke rumusnya. Kira-kira seperti itu. Ini rumusnya ya. Maka Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Kira-kira seperti itu. Berarti dari sini sudah kita dapat Bapak. Ini X1, ini Y1. X1-nya adalah 0. Y1-nya adalah minus 10, X2-nya adalah 8, Y2-nya adalah 6. Misalnya ke rumusnya jadi berapa nih? Y kurang Y1 berarti Y kurang 10, minus 10. Jadi per 6. 6 kurang minus 10 sama dengan X kurang 0 per 8 kurang 0. Makanya seperti saya bilang tadi, kali silang juga. Jadi Y kurang minus 10 jadi 10 ya. Y kurang Y tambah 10 ya. Berarti ini 8 kurang 0 berarti 8 kali Y, 8Y. 8 kali 10, 80. Ini jadi 16 kan? 16 kali X, 16X. Maka pindahkan yang Y ke kanan jadi berapa? 16X kurang 8Y sama dengan 80. Berarti ini disederhanakan, sama-sama dibagi 8. Maka 16 bagi 8, 16X bagi 8 adalah 2X. 8Y bagi 8 adalah Y. 80 bagi 8 adalah 10. Maka jawabannya adalah C. Ya. Oke, kemudian nomor 6. Soalnya adalah ini. Ada 4 titik berikut. Sebenarnya bukan 4 ya, 5. 2,4, 4,7, 7,10, 10,16 dan 19,25. Membentuk garis lurus. Manakah yang tidak termasuk? Artinya lah manakah ini menjadi pengganggu supaya ini bukan menjadi garis lurus. Coba kita cek. Ya. Maka pertama kita cek satu-satu dulu. Pertama adalah 7 ke 4 berapa nih? Berarti 7 kurang 4 berapa? 3 ya. 4 kurang 2 berarti 3 per 2. Kalau berarti yang pertama yang ini dengan yang ini berarti apanya? Gradiennya 3 per 2 ya. Kemudian yang kedua apa? 16 ke coba kita cek dulu 10 ke 7 3 juga kan. Tapi 7 ke 4 3 berarti ini sangat mengganggu ini. Si 7 10 ini sangat mengganggu ini. Tidak beres ini. Nah, kemudian selanjutnya apa? 16 kurang 7 berapa nih? 16 kurang 7 berarti 9. Nah, kemudian 10 kurang 4 6 berarti berapa nih? Kalau bagi 3 adalah 3 per 2. Nah, berarti yang menjadi pengganggu sini siapa sih? D 7,10. Itu cara Spanyol. Kalau kita berdua 25 kurang 16 9 juga kan? 9 per 6 itu kan sama-sama ada berarti 3. Maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Ini soalnya oke. Jika garis yang menghubungkan titik ini minus 1,1 berarti ini X-nya, ini Y-nya, ini dan titik ini tegak lurus, berarti ingat ya dari tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama minus 1. Menghubungkan titik ini lagi dengan titik 7 kurang T, 7,T. Jadi yang tanya apa? 2T tambah 7, 2T tambah 3. Maka langkah awal yang harus kita lewati adalah pertama kita mencari nilai M-nya dulu. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini dia. Pertama kita mencari nilai M. Gimana caranya? Adalah Y2-nya berarti Y2-nya adalah setengah. Setengah dikurang 1 per 1 dikurang minus 1. Ini kurang minus 1 ini ya. Jadi berapa nih? Minus setengah per 2 sama dengan apa? 1 minus 1 per 4. Ya. Jadi karena tegak lurus dia, ini katanya kan tegak lurus nih. Jadi kalau tegak lurus itu maka M1 kali M2 itu kan sama dengan minus 1. Maka berarti M2-nya berapa? 4. Ya, kita menggunakan gini. Sini saya buat. M1 kali M2 itu kan katanya harus minus 1 itu kalau tegak lurus ya kan. Jadi M1 itu kan kita dapat tadi minus 1/4 nih. Minus 1/4 dikali M2 itu sama dengan minus 1 kan begitu. Jadi
M2 nya itu berapa Pak? Jadi kan 4 kali minus 1 kan menjadi minus 4, berarti minus 4 per minus 1, maka jawabannya apa? Jadi 4. Nah, ya itu betul. Jadi makanya ke sini. Oke. Kemudian karena ini menghubungkan, berarti ini apa? Berarti menghubungkan 1,5 dan T 7, T, berarti masukkan ke gradien lagi. Berarti 4-nya tadi kan yang katanya tegak lurus, maka gradien yang kedua kita pakai. Maka T kurang setengah per 7 kurang 1, maka berapa? 6. 7 kurang 1 kan 6 kali 4 24. 24 sama T kurang 11, kurang setengah. Maka T ini berapa? Setengah 24, sorry, T sama dengan 24 setengah. Jadi yang tanya kan nilai 2T tambah 3, maka 2T tambah 3 sama dengan 2 kali 24 setengah tambah 3 jadi berapa? 52. Maka jawabannya adalah D. Ya. Kemudian nomor 8. Oke. Pada suatu hari pemuda mengunjungi sebuah kafe, namanya Kafe Bintang Timur ya. Kafe Bintang Timur ini setelah memesan minuman, mereka memiliki password dan username. Maka kalau ini username-nya, ini password-nya. Oke, seperti itu. Maka pertanyaannya apa? Langsung ke pertanyaannya, banyak kali soalnya. Jadi berdasarkan pola itu berarti password sesuai dengan username. Jadi kalau misalnya username-nya 0,35, berapakah passwordnya? Kita mencari password ini. Jadi caranya adalah kita harus mencari tahu dulu berapa M-nya. Sebenarnya ini sederhana. Ya, arti misalkan adalah berarti ini apa? Jadi itu ini menjadi passwordnya tadi saya buat menjadi X, username-nya kita buat menjadi Y. Seperti itu supaya membuat kita lebih sederhana dalam menyelesaikan soalnya. Berarti titik B-nya ini juga 802, berarti ini X-nya ya. Ini 19. Artinya membaca ini apa? Kalau on 015 username-nya, maka passwordnya apa? 782 seperti itu. Jadi kalau username-nya on 35, berapakah passwordnya? Jadi kita mencari dulu nilai M-nya. Maka mencari nilainya berapa? 19, berarti 19 kurang 15 per 802 kurang 180 berapa? 4 per 20, berarti berapa ini? 1 per 5, berarti M-nya adalah 1 per 5. Kemudian karena dia sejajar kan, ini kan sejajar nih, maka 1 per 5 itu, ini kan M-nya 1 per 5 sama apa? 35 kurang 15 per X kurang 782, jadi berapa nih? Kali silang, jadi berapa nih? X sama dengan berapa? Ini 35 kurang 15 kan jadi 20 kali 5 100, berarti 100 tambah 282 berapa? 482. Maka password untuk on 035 itu artinya apa? 882. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 9. Ini soalnya. Misalkan M menyatakan bilangan bulat positif serta garis ini 13X tambah 11Y sama dengan 700 dan Y sama dengan MX kurang 1, maka berpotongan titik yang berkoordinat bilangan bulat. Berarti harus bilangan bulat ya. Ingat ini catatannya bilangan bulat. Maka banyak kemungkinan, berarti ini peluang. Jadi untuk jawabnya gini aja. Berarti pertama substitusikan dulu Y itu MX tambah 1 ke dalam persamaan yang pertama ini. Maka berapa? 13X tambah 11, karena kan ini dari Y nih. Y ini ganti atau substitusi menjadi persamaan ini. Berapa? 11 dikali MX kurang 1 sama 700, jadi berapa? 13X tambah 11 kali MX berarti 11MX. 11 kali minus 1 berarti minus 11 sama dengan 700. Jadi apa nih? 13 keluarkan si X, jadi apa? 13 tambah 11M sama dengan X kali X sama dengan 711. Dari mana 711 itu karena negatif di kiri pindahkan aja jadi positif. Oke, seperti itu. Jadi X itu berapa? X sama dengan 711 per 13 tambah 11M. Nah, karena X ini bilangan bulat, maka 13 tambah 11M itu harus merupakan faktor dari 711. Maka faktor 711 ini. Oke. Jadi bagaimana? Jadi berapakah kemungkinannya? Ya, berarti ini ada kemungkinannya. Berarti ini kita pakai. Ini kan kemungkinannya berarti faktornya lah 1979 sama 711 ya kan. Maka kalau nilai 13 tambah 11M-nya adalah 1, maka berapa M-nya? Berarti M-nya berapa nih? Dari mana ini minus 12 per 11 itu karena 1 kurang 13, berarti kalau 1 kurang 13 per 11, karena kan carian M, berarti berapa? Minus 12 per 11. Kalau nilainya 9 berarti apa? 9 kurang 13 berarti minus 4 per 11 ya gitu. Kemudian kalau 79, kurangkan dah 79 kurang 13 berarti 66, 66 bagi 11 adalah 6. Maka yang tanya apa? Bilangan bulatnya, berarti yang bilangan bulat itu cuma 1. Maka jawabannya adalah oke. Kemudian nomor 10. Jumlah dua bilangan bulat adalah 28 dan selisihnya adalah 12. Maka berapakah perkali bilangan itu? Ini
sering muncul ini. Berarti ini juga merupakan bagian soal SKLDV ya. Kita harus mengkonsepnya ELISOP atau campuran, bisa menggunakan eliminasi, substitusi, atau campuran, atau multigraf. Tapi multigraf biasanya itu dibuat untuk menggambar. Langsung saja. Berarti A tambah B itu adalah 28. Berarti jumlah berarti ya buatlah A dan B ya. A tambah B nya 28. Kemudian A kurang B nya 12. Jadi berapa perkaliannya? Maka pertama kita harus tahu dulu berapa nilai N dan berapa nilai B. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kita kurangkan habis si A. Berarti B kurang min B berarti 2B ya kan. 28 kurang 12 adalah 16. Jadi B nya berapa? 8 ya. B nya 8 jadi berapanya? A tambah 8 sama dengan 28 ya. Dari mana dari persamaan pertama ini tadi ya kan? Jadi A sama dengan 28 dikurang 8 jadi A nya 20. Pertanyaannya apa? Perkaliannya berarti A kali B berapa? 20 kali 8 sama 160. Nah, simpel ya.